Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dokter Teknik. Saya berharap sobat-sobat selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk kali ini ya sobat-sobatku, saya akan sedikit berbagi tentang komponen genset yang gak kalah penting, yaitu oil pressure atau sensor oli ya. Sensor oli yang sering dipakai di genset ini yang pakai dua kaki ya, dia kerjanya kalau ada tekanan oli, ada tekanan atau enggak ada tekanan, dia akan membaca dan mengirimkan sinyal atau feedback sinyal ke ke modul bila pakai modul. Nah, ini ada dua kaki ya sobatku, ini ada dua kaki, yaitu kaki G dan kaki WK. Untuk kaki G ini sensornya ya, ada resistensinya dia ya, ada hambatannya ya. Kalau kita ukur nanti ada resistensinya. Untuk kaki WK nya, ya sobatku, ini kaki WK ini berupa switch ya, switch. Dalam keadaan nggak ada tekanan oli, dia normally close ya, normally close. Nanti setelah engine dinyalakan akan terjadi normally open ya, dan terjadi normal open, dan ini akan membaca ya, sensor ini akan membaca berapa bar tekanan oli yang ada pada genset. Nah itu sobat, coba kita tes. Oh ya, ini rusak ya, ini sensor yang rusak. Tadi baru saya ambil, saya ganti dari genset Kamen 100 kVA. Coba kita pastikan kalau rusak bagaimana ya. Kalau rusak dia mau nyambung apa enggak ya. Nah, ini kita taruh di ohm, terus kita nyalakan aja ya. Nah, nih untuk mengukur WK nya ya, WK kita nyalakan aja. Ini harusnya nyala, dia nyambung ya. Nah, ini nyambung, masih bisa ya, masih sambung untuk WK nya. Nah, untuk G nya dia harus ada resistensinya ya. Kita taruh di auto aja, 3 ohm, dia mau menunjukkan enggak ya. Ini sini, terus ini di min ya, di kaki G ya. Nah, ini dia sobat, kelihatannya sobat, nggak gerak sama sekali OL dia. Makanya tadi gensetnya mati ya, di start. Nah, ini cirinya. Tadi kalau di genset kita start sekitar beberapa detik atau enggak ada 1 menit, dia akan shutdown ya, mematikan genset. Nah, kerusakan ini kayak seperti hampir sama dengan kalau ada angin palsu ya di genset. Nah, itu makanya kita kadang susah mencari ini angin palsu atau sensornya yang ada yang rusak itu ya sobat-sobatku. Itu yang saya ketahui tentang sensor. Nah, untuk sensor temperatur hampir sama ya, ada WK, kodenya WK juga W juga dan G, tapi cara kerjanya kebalikannya ya. Untuk switchnya
pada waktu temperatur rendah dia bukan close ya, open dulu. Dan semakin dia temperatur tinggi nanti baru close, dia memutuskannya close baru shutdown. Kalau untuk kaki G nya dia ada resistensinya ya, tapi kebalikannya juga. Kalau untuk sensor ini kan barnya semakin kecil resistensinya kecil, barnya besar dia naik resistensinya. Tapi kalau untuk temperatur dari besar dulu, nah nanti dia semakin kecil ya resistensinya untuk temperatur, kebalikannya ya dari, tapi cara kerjanya hampir sama ya. Dan untuk kaki WK ini ya biasanya ke safety device ya, ke safety device ini juga bisa nggak dipakai kalau kita menggunakan modul. Kalau kita menggunakan modul kita bisa men-setting di modulnya ya, nggak usah pakai ini, kita pakai sensor ini aja. Untuk G, kaki G nya ini aja bisa ya. Ya sobat-sobatku, gitu cara kerjanya untuk pengetesan alat yang rusak ini ya. Nah untuk selanjutnya, nah ini sudah sampai genset ya sobatku, ini ya sudah terpasang. Coba kita lepas, kita tes. Agak susah ini ya, keras. Ini ada dua kaki ya, yang saya katakan tadi WK sama G ya, WK sama G. Coba langsung kita tes, kita lepas saja biar enak ngetesnya. Kita lepas baru kita tes ya sobat. Nih. Posisi di ya sobat, di ohm ya, di ohm ini ya kelihatannya di ohm. Nah kita tes dulu ya yang G ya, yang untuk sensor ini harus saja resistensinya ini masih ada tekanan ya sobat ya. Di sini masih ada tekanan oli ya habis dinyalakan. Nah itu kelihatannya 77,2 ohm ya, 77,1 ohm ya. Nah untuk kaki G nya ini harusnya jadinya normally open ya, bukan close lagi. Masalahnya ini ada tekanannya ya, kita coba ya, kita nyalakan aja. Nah ini sudah nyala ya, ininya harus nggak nyambung ya, normally open harusnya. Nah ada tekanannya, ada tekanan oli maksudnya ya, ini udah bagus ya. Nah ini sobat cara mengetahui mengetesnya. Kita pasang lagi ya, bentar, kita pasang lagi, kembalikan semula untuk G nya. Nah dan ini untuk WK nya. Nah itu sobatku. Dan untuk sensor temperaturnya ini ya posisinya ya, sudah saya jelaskan tadi ya, hampir sama prinsip kerjanya itu ya. Untuk di monitornya kebaca juga ya sobatku ya, kita lihat di monitornya. Kita on kan,
ada tekanannya di olinya ya. Ini 3,3 bar, makanya tadi dia untuk piganya normally open ya, bukan close. Nah itu sobat yang bisa saya bagikan, dan kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon diluruskan. Ada pertanyaan, komentar, dan saran tolong ditulis di kolom komentar. Mohon dukungannya, like, subscribe, dan di share biar banyak bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, saya akhiri sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.